sebagai pemancing proses berpikir. Kenapa? Biasanya ketika ada kasus yang lagi marak-maraknya, ya, asik untuk didiskusikan karena menyimpan rasa keingintahuan yang luar biasa curiosity siswa kita itu, maka eh, kasus yang diberikan kepada siswa itu bisa memancing siswa kita untuk berpikir. Nah, CBL ini mempersyaratkan siswa memiliki pengetahuan terkait materi sebelumnya sehingga siswa dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk membahas kasus. Nah, komponen belajarnya dari CBL itu sendiri ada kesiapan siswa, kasus yang diberikan, kemudian ada kelas untuk diskusi. Sintaksnya seperti ini, kita mulai dari menetapkan kasus, kemudian menganalisis kasus, kemudian kita mencoba meramu atau mengumpulkan informasi-informasi untuk menganalisis kasus tadi. Kemudian menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah dan membuat kesimpulannya seperti apa. Lalu kita mencoba mempresentasikan hasilnya dan mencoba melakukan perbaikan ketika ada hal-hal yang keliru. Kemudian sumber-sumber belajarnya pun kita bisa manfaatkan yang berasal dari cetak maupun non-cetak, eh, ataukah modul belajar mandiri dan lembar kerja mandiri. Baik itu yang bersifat cetak maupun non-cetak juga. Jadi ada e-book, ada e-modul, bahan ajar cetak secara umum, dan modul belajar maupun lembar kerja pada umumnya yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur eh, apa ya, tingkat pemahaman siswa kita di dalam menguasai konten ataupun konsep yang telah kita berikan. Saya kira itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Profesor Agustan atas materinya yang tentu saja sangat membuka wawasan. Ya. Sekedar menginformasikan kepada para peserta, jadi kita akan buka setelah narasumber kedua memaparkan materinya. Jadi sambil mendengarkan materi, peserta bisa menyiapkan pertanyaannya yang akan nanti diajukan kepada kedua narasumber. Dan juga untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah dicantumkan dalam kolom chat. Selanjutnya, kita beralih ke narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Dr. Fajar Arwadi, Sarjana Pendidikan, Magister of Science. Beliau merupakan dosen pendidikan matematika di Universitas Negeri Makassar. Dr. Fajar menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Negeri Makassar dengan fokus pada pengembangan instrumen untuk mengukur MTPEK guru dan sebelumnya menempuh studi magister di Universitas Sriwijaya bekerja sama dengan UrTech University Belanda. Beliau aktif sebagai peneliti di bidang pendidikan matematika, inovasi pembelajaran, hingga pengembangan teknologi pendidikan. Karya ilmiahnya telah dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional dan internasional seperti Scopus dan Sinta, serta memiliki pengalaman panjang dalam pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Berikut materi teknologi digital, AI, dan pembelajaran adaptif kepada Bapak Dr. Fajar, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih adik moderator Nimra Awalia atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Muslim Maros, yang saya hormati Dekan F, FKIP Universitas Muslim Maros, yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muslim Maros, yang saya hormati Bapak narasumber Prof. Agustan dari Unismu, yang saya hormati adik-adik pengurus himpunan matematika FKIP UMA dan seluruh panitia serta peserta seminar nasional pada hari ini. Izinkan saya share screen materi.
Ya, ini menggunakan aplikasi Gamma yang baru saja saya gunakan. Mungkin butuh penyesuaian. Saya tidak menggunakan Canva atau PPT ya karena Gamma ini sangat membantu ya dalam menyusun atau membuat media presentasi karena dia berbasis AI. Maaf kalau misalnya ya masih menunggu waktu ya untuk menampilkan mode slideshow-nya. Eh, saya keluar dulu dari mode share screen. Saya cek dulu. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat di layar peserta? Iya, Pak. Ya, oke, saya mulai. Jadi, judul yang diberikan oleh panitia itu terkait dengan teknologi digital, AI, dan pembelajaran adaptif ya. Mungkin saya rasa itu terlalu luas cakupannya kalau kita bahas. Ya. Namun saya dalam kesempatan kali ini akan memberikan salah satu perspektif, yakni mind wandering. Ya, mungkin eh, topik ini terdengar baru ya di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar. Sebagai ketua program studi, saya senantiasa memberikan masukan kepada adik-adik mahasiswa yang tengah menyusun proposal penelitian untuk memperhatikan aspek novelty bagi judul penelitiannya atau cakupan penelitiannya, supaya judul penelitian yang mereka lakukan itu tidak itu saja. Misalnya pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar, efektivitas model pembelajaran, ya. Namun saya memberikan mereka masukan-masukan ya, terkait dengan topik-topik matematika ya supaya judul penelitian mereka itu bervariasi. Dan untuk mind wandering ini diteliti ya baru satu mahasiswa itu pun eh, yang bersangkutan baru dalam tahapan penyusunan proposal. Ya, menavigasi labirin mind wandering dalam pembelajaran matematika di era teknologi digital melalui AI dan pembelajaran adaptif. Di sini saya menggunakan kata
labirin ya tanda kutip ya karena labirin itu adalah tempat yang eh, cukup kompleks yang kita tidak bisa melihat dan menyadari posisi kita di mana sebenarnya ya. Mind wandering itu sebenarnya adalah kondisi ya atau bahasa Indonesianya adalah eh, pikiran yang mengembara ya atau melamun kita boleh bahasakan secara sederhana. Baik, untuk lebih jelasnya saya beralih ke slide berikutnya. Ya, maaf. Oke, eh, jadi ini pakai gamma ternyata agak berat juga, mungkin karena gambarnya yang sebenarnya ini di generate lewat AI ya. Ya, memang topiknya ini salah satunya adalah AI dan saya menggunakan gamma untuk presentasi. Jadi gambar ini saya tidak download dari internet, tapi Gamma sendiri yang memberikan gambar atau mengenerate gambar untuk slide ini. Nah, mind wandering itu adalah suatu keadaan di mana perhatian siswa atau peserta didik ya berpindah dari aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung ke pikiran atau perasaan lain yang tidak relevan. Ya, misalnya kalian ya mahasiswa belajar aljabar linear misalnya ya atau kalkulus atau logika matematika, dosennya menjelaskan tapi pikiran kalian mengembara ya. Raga kalian ada di kelas tapi eh, pikiran kalian itu ada di luar misalnya. Kalian misalnya lagi memikirkan untuk besok kita liburan kemana ya misalnya. Nah, seperti itu mind wandering. Dan saya rasa mind wandering ini eh, dialami oleh semua orang. Ya, tidak hanya saya pribadi, tapi kalian juga tentunya pernah pasti mengalami mind wandering. Oke, next. Nah, tanda atau gejala mind wandering. Jadi ada beberapa tanda atau gejalanya, ya, seperti perhatian tidak fokus, ya, seperti pada gambar ya. Ini juga gambar tergenerate oleh Gamma, ya, mekanisme AI. Nah, tatapan siswa itu terlihat kosong, merasa sering gelisah, menunjukkan pikirannya itu di tempat lain ya. Saya rasa bagi adik-adik mahasiswa atau mungkin masih ada beberapa dosen yang masih bergabung ya pernah lihat siswa di sekolah atau mahasiswa ya perhatiannya seperti pada gambar ini. Nah, terus kesulitan memahami instruksi. Ya, diberikan arahan atau pertanyaan ya dia tidak nangkap ya itu bisa saja gejala mind wandering atau kehilangan konteks ya dosennya menjelaskan materi ya namun dia tidak paham, dia tidak menyadari ya apa yang sebenarnya dosen ini jelaskan misalnya. Terus meta awareness-nya rendah ya, ini terkait dengan aspek kognitif ya menyadari bahwa pikiran mereka itu mereka tidak sadar bahwa pikiran mereka itu telah melayang ya karena memang mind wandering itu berkaitan dengan pikiran yang kita tidak bisa kontrol, kita tidak sadari. Dan penurunan performa akademik ya kalau diberikan tugas atau pertanyaan ya mereka jawab dengan tidak benar. Nah, seperti itu. Jadi itu tanda atau gejala mind wandering. Nah, apa penyebab mendasar ya? Yang pertama itu adalah beban kognitif. Nah, maksudnya beban kognitif ini kalau misalnya ada materi yang terlalu susah, terlalu sulit ya, yang tidak mampu siswa kerjakan ya, biasanya mereka merasa frustasi atau putus asa sehingga eh, mereka tidak ingin melanjutkan untuk mempelajari atau mengerjakan suatu tugas. Sehingga pikiran mereka itu teralihkan. Atau kalau misalnya materi itu terlalu mudah bagi mereka, ya tidak menantang, ya itu siswa tentunya merasa bosan, ya bisa saja menjadi bosan dan pikiran mereka teralihkan. Ya memang seperti itu eh, di psikologi ya, otak kalau misalnya eh,
tidak terlibat secara optimal, itu bisa saja melakukan mekanisme penyesuaian. Nah, yang kedua itu keterbatasan rentang perhatian. Ya, biasanya kita eh, tidak bisa bertahan lama ya dalam eh, mempertahankan konsentrasi kita. Ya, pada saat kita mendengarkan atau menyimak penjelasan dari dosen, ya biasanya 10 sampai 15 menit eh, ya kita pikiran kita itu biasanya teralihkan ya, namun kita harus kontrol ya. Terus keterlibatan emosional. Ya, kalau misalnya siswa itu motivasi atau minatnya kurang ya, ya sikapnya terhadap matematika itu tidak positif ya biasanya mereka akan mengalami mind wandering karena motivasinya saja rendah ya, minatnya juga di kelas tidak ada sehingga akan menyebabkan mind wandering. Ya, bisa saja karena faktor eksternal, faktor lingkungan. Ya, misalnya kalau di luar kelas ada kegaduhan, ada ribut-ribut, ya tentunya perhatian kita itu bisa saja teralihkan ya. Dan juga kondisi psikologis, ya misalnya kecemasan, kelelahan, stres, ya kesedihan, ya biar kita pintar bagaimana ya, biar kita eh, raga sudah siap untuk belajar, tapi karena kita stres, banyak pikiran, kita ada masalah dengan orang lain, kita ada masalah dengan teman, sahabat, ya mungkin ada yang baru saja putus dari seseorang, ya itu bisa menyebabkan ya mind wandering atau kalian tidak bisa menyerap atau menerima materi dengan baik. Oke, next. Nah, dampaknya tentunya adalah penurunan performa akademik ya. Ya ini bahaya juga mind wandering. Menghambat pemahaman konsep dan menyebabkan kesalahan dalam pengerjaan tugas. Ya. Meskipun terdapat penelitian bahwa mind wandering ini juga memiliki efek yang positif, ya bisa meningkatkan kreativitas misalnya. Ya, namun kalau di pelajaran matematika yang membutuhkan struktur dan sistematika yang teratur, ya itu bisa saja memiliki dampak yang negatif. Oke, next. Nah, dampak pada pembelajaran matematika, ya pemahaman konseptual itu bisa berkurang, ya. Terus kesalahan dalam pemecahan masalah, kepercayaan diri akademik yang menurun, dan penghambatan pemikiran kritis. Ya, ini beberapa dampak pada pembelajaran matematika. Ya, mungkin pada pembelajaran lain dampaknya tidak sebesar di matematika misalnya ya. Karena di mata pelajaran matematika kalau dosen menjelaskan ya eh, satu dua kalimat lalu kalian menghayal. Ya, itu bisa saja untuk penjelasan selanjutnya itu kalian mungkin akan tidak paham. Karena matematika itu sekali lagi terstruktur dan sistematis. Kita harus memahami materi satu sebelum beralih ke materi yang lain. Nah, itu karakteristik dari matematika yang sifatnya hierarkis ya, yang sangat hierarkis. Matematika itu dibentuk dari sistem unsur pangkal, definisi, aksioma, teorema yang sangat sistematis. Dan kita harus memahami materi di awal untuk memahami materi-materi selanjutnya. Ya. Dan juga matematika itu sangat abstrak yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya, beda dengan mungkin mata pelajaran lain yang bisa eh, kita narasikan ya eh, yang sifatnya kontekstual ya sangat menarik juga materi dari Prof. Agustan tadi berkaitan dengan STEM yaitu salah satu metode untuk membuat matematika menjadi kontekstual ya namun eh, substansi atau fakta-fakta matematika itu sifatnya abstrak ya sehingga apalagi di perguruan tinggi ya ya kita harus menjaga konsentrasi dengan baik. Oke, next. Nah, kita masuk ke topik intinya, ya, teknologi digital. Ya, karena materi yang diamanahkan oleh panitia ya ada salah satunya adalah teknologi digital. Oke, saya bahas meskipun sekilas ya ini bukan expertise saya, namun tentunya kita tahu ya bahwa teknologi digital itu teknologi yang menggunakan alat komputer ya untuk mengolah, menyimpan dan mengirim informasi.
Ya, ini juga mencakup teknologi informasi dan komunikasi ya dalam bentuk digit atau angka-angka ya. Sebenarnya apa yang kita lihat di layar ini ya, huruf-huruf, kalimat, warna, suara itu diolah ya dan dijadikan ya ke dalam bentuk digit-digit angka-angka ya 01 yang namanya eh, biner ya, sistem binar atau 0 dan 1. Ya misalnya huruf A mempunyai kode misalnya ya 01101. Jadi segala objek yang ada di komputer ya, di laptop kita, di handphone kita itu sebenarnya menggunakan teknologi digital. Nah, lanjut, mengapa di era teknologi digital risiko mind wandering itu dapat terjadi? Ya, pasti adik-adik ketahui bahwa kalau misalnya kita menggunakan gadget, ya, laptop, apalagi HP, ya, banyak notifikasi-notifikasi yang masuk. Nah, itu istilahnya adalah distraksi digital, ya. Banyak gangguan. Kalau kita belajar dekat HP, ya bisa saja kita terganggu, ya, atau terdistrak. Terus kelelahan digital, ya, jangan anggap bahwa men-scroll layar HP itu tidak membutuhkan energi ya. Itu kita bisa lelah ya karena terlalu banyak bermain dengan gadget. Terus kebiasaan multitasking yang merusak fokus ya kalau kalian belajar ya, lalu di dekat kalian ada HP atau kita bekerja dengan laptop, eh, kita berpindah-pindah layar, ya itu bisa saja merusak fokus. Informasi yang berlebihan, overload, ya saya rasa adik-adik eh, pernah mengalami ya overload informasi dan minat terhadap dunia maya yang lebih tinggi ya kalau kalian misalnya membuka catatan perkuliahan dari kelas ya kalian di kos tapi ada HP ya mungkin sebagian dari kita lebih berminat memegang HP men-scroll media sosial dibanding belajar itu eh, dampak ya teknologi digital yang sifatnya mungkin negatif. Ya. Tapi kalau dampak positifnya ya, teknologi digital khususnya dalam pembelajaran matematika misalnya ya, ya itu bisa memvisualisasi konsep matematika ya. Ya misalnya penggunaan GeoGebra atau aplikasi Desmos ya, kita merepresentasikan atau menggambarkan grafik fungsi atau objek-objek geometri. Nah, itu mudah ya dengan menggunakan GeoGebra. Ya, pembelajaran mandiri ya kita bisa belajar secara mandiri ya tapi tentunya dengan bimbingan guru atau dosen. Ingat tadi di sekalian teknologi digital itu tidak mampu menggantikan guru atau dosen ya. Peran guru dan dosen pada era teknologi digital sekarang ini tuh sangat penting ya, sangat krusial karena sifatnya itu mengarahkan ya. Meskipun memang siswa ya bisa belajar atau menonton video pembelajaran, tapi siapa yang mengarahkan mereka? Ya? Habis nonton video ini, kamu nonton video selanjutnya, tapi yang mana misalnya? Nah, itu peran guru itu krusial dalam era teknologi digital ya. Nah, terus bisa juga mengevaluasi langsung dan interaktif ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan di slide slide berikutnya. Terus kolaborasi daring ya, kita bisa belajar dengan teman, dengan dosen meskipun waktu yang terbatas ya, tapi kita bisa laksanakan secara daring ya. Terus ada juga games. Oke. Nah, sekilas artificial intelligence karena ini juga salah satu topik yakni cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ya, contoh tugas ini meliputi pengenalan suara dan gambar, pemahaman bahasa alami, pengambilan keputusan, dan pembelajaran dari data. Ya, ini definisi sederhananya.
AI itu dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir logis, merencanakan, dan memecahkan masalah. Bisa juga mengotomatisasi suatu proses, ya. Bisa juga meningkatkan efisiensi dan akurasi. Ya. Nah, kita bahas AI ya. Eh, nah, teknologi pendukung AI ada machine learning, ya, mesin yang belajar. Nah, ada deep learning. Ya, deep learning ini dalam konteks teknologi ya. Ada juga sebenarnya model deep learning dalam proses pembelajaran, tapi ini dalam teknologi digital maksud saya. Ya, ada NLP ya, memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Ya, saya rasa adik-adik mungkin kalau buat konten, sisa masukkan prompt, lalu keluar suara. Ya, itu salah satu teknologi pendukung AI. Ada juga computer vision, menganalisis dan menginterpretasikan gambar atau video. Salah satunya ini adalah Photomath, ya, aplikasi Photomath yang beberapa tahun lalu sudah digunakan ya. Kita sisa foto tulisan soal, lalu Photomath itu mengenali huruf ya, variabel atau simbol dari tulisan kita, lalu mengonversi menjadi teks di aplikasi ya, atau suatu bentuk ketikan, dan ya dari soal tersebut itu bisa diselesaikan. Oke, next. Nah, namun sebelum machine learning sebenarnya para programmer itu eh, menggunakan atau menerapkan rule based system ya, atau sistem berbasis aturan. Ya, sebelum ML atau machine learning itu manusia ya, atau programmer itu membuat rule based system atau expert system. Ya, if then. Jadi ini masih manusia yang men-set ya, memprogramkan di komputer. Jadi kalau misalnya kita masukkan sintaks, nah, apa kesimpulannya ya? Kalau di logika matematika itu ya kita masukkan premis-premis, nah, apa kesimpulan? Ya, misalnya jika batuk dan demam maka flu, ya. Atau kalau misalnya ada yang memasukkan apa definisi dari matematika misalnya, ya, lalu programmer men-set jawaban seperti ini. Ya, misalnya matematika adalah ilmu tentang relasi, ya, bilangan, objek dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya eh, programmer bertahan dengan sistem tersebut, ya itu tentunya akan eh, membutuhkan proses yang sangat kompleks ya, ya tidak sederhana. Ya, alih-alih manusia membuat aturan rule based system, ya mending kita serahkan saja komputer saja yang belajar atau mesin saja yang belajar. Nah, next, ya. Jadi sistem machine learning ini maksudnya belajar dari data. Ya, jadi eh, kenapa bisa mesin bisa belajar ya? Itu karena kita berikan dia banyak data ya. Misalnya eh, gambar kucing, gambar anjing, ya kita berikan ke mesin, tentunya dalam jumlah yang banyak ya. Jadi mesin itu mempelajari, oh kalau yang seperti ini bentuknya ini namanya kucing. Kalau yang seperti itu bentuknya itu namanya anjing. Ya. Jadi seperti itu machine learning. Jadi dia yang belajar sendiri, tapi tentunya berbasis data. Nah, kalau misalnya ada kesalahan atau ketidakakuratan, ya dibuat lagi eh, aturan-aturan bagaimana supaya mesin ini belajar dengan baik. Nah, seperti itu. Terus ada juga namanya neural network ya. Model dalam ML yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, terutama cara neuron-neuron berinteraksi. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari machine learning, tapi lebih ke proses-proses yang saling berkaitan sehingga menghasilkan kesimpulan. Jadi diberikan input, lalu eh, dari input tersebut diproses, misalnya input gambar ya, lalu masuk ke layer pertama mendeteksi garis,
Diteruskan ke layer kedua, mendeteksi bentuk mata, telinga, dan lain-lain. Lalu ke layer ketiga, mengenali wajah kucing atau anjing. Hasil akhirnya itu kesimpulannya, ini adalah kucing misalnya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembelajaran adaptif ya. Nah, pembelajaran adaptif adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan konten, kecepatan, metode, dan interaksi belajar dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan, minat, dan perilaku masing-masing individu secara real time. Ya, next. Nah, cakupan pembelajaran adaptif. Jadi ada namanya konten ya. eh, Maksudnya memberikan umpan balik terhadap respon spesifik siswa, misalnya petunjuk, materi tinjauan tentang keterampilan yang relevan, perancah lebih lanjut tanpa mengubah urutan keterampilan secara keseluruhan. Urutan adaptif mengumpulkan dan menganalisis data siswa yang secara otomatis mengubah apa yang dilihat atau dipelajari siswa selanjutnya, dan penilaian adaptif ya mengubah pertanyaan yang dilihat siswa berdasarkan responnya. Ya intinya kita memberikan materi, kita memberikan bahan evaluasi ke siswa itu berdasarkan kemampuan dari siswa tersebut. Nah, apa kaitannya dengan mind wandering ya sebagaimana yang saya tadi jelaskan bahwa mind wandering itu bisa saja terjadi salah satunya kalau beban kognitifnya itu eh, sangat tidak seimbang ya dengan kemampuannya, terlalu mudah atau terlalu sulit. Nah, seperti itu. Nah, komponen-komponen pembelajaran adaptif yang pertama itu diagnostik personal ya. Siswa mengumpulkan data tentang kekuatan, kelemahan, dan preferensi siswa ya memang sebaiknya pada pembelajaran itu ya idealnya ya, dan saya rasa teori-teori tentang strategi pembelajaran pasti menyarankan seorang guru atau seorang dosen itu mengetahui kemampuan awal dari peserta didiknya. Nah, respon dinamis, materi, soal atau bantuan disesuaikan secara otomatis berdasarkan data siswa, interaktivitas real time, ya sistem ini dalam konteks pembelajaran digital ya. Sistem menyesuaikan dengan segera ketika siswa kehilangan fokus atau kesulitan, dan ada feedback personal ya, umpan balik diberikan secara individual bukan generik ya. Ini kalau kita menerapkan pembelajaran adaptif dengan menggunakan suatu sistem komputer misalnya. Ya. Next. Nah, penggunaan AI dalam pembelajaran adaptif. Ya, salah satu yang kita bisa gunakan itu adalah Khan Academy. Ya, saya rasa Khan Academy ini merupakan platform yang sifatnya global ya. Sudah banyak orang yang tahu. Nah, ini kita bisa terapkan ya pembelajaran adaptif eh, melalui platform Khan Academy. Ya, kita bisa membuat kelas sama seperti Google Classroom ya. Kalau misalnya adik-adik mahasiswa pernah masuk di Google Classroom, ya jadi Khan Academy juga seperti itu. Namun sistem pembelajarannya itu lebih adaptif. Ya, kenapa? Karena ada target penguasaan ya. Jadi fitur ini memungkinkan siswa atau guru menetapkan target penguasaan topik-topik matematika. Ya memang di Khan Academy itu materinya sudah ada ya secara default, secara otomatis, sesuai jenjang SD, SMP, SMA itu sudah ada dan itu dipecah-pecah. Ada pecah-pecah menjadi beberapa bab-bab ya. Nah, jadi Khan Academy ini sebenarnya bukan AI seperti ChatGPT ya, DeepSeek atau Gemini yang kalau kita memasukkan prompt ya kita bertanya eh, lalu tergenerate jawaban, tergenerate gambar ya dan sebagainya. Namun eh, Khan Academy ini adalah platform yang bisa menganalisis analitik siswa ya
data analitik siswa. Ya misalnya siswa ini persentase jawaban yang benarnya berapa persen, siswa lama di soal yang nomor berapa, ya, atau siswa menggunakan hint di soal-soal tertentu misalnya, itu ada data analytics-nya. Ya, namun di sini bukan untuk menjelaskan tutorial Khan Academy ya. Eh, Sekedar memberikan insight atau gambaran bahwa platform pembelajaran online ya sekarang itu sudah menerapkan AI, sehingga bisa memberikan rekomendasi ya, eh, memberikan kita kesimpulan bahwa siswa ini butuh tindak lanjut atau perlakuan yang lebih lanjut itu seperti apa. Oke, next. Ya, ada juga ringkasan aktivitas ya. Di sini eh, pada saat siswa telah melakukan aktivitas, belajar mengerjakan soal itu ada data analytics-nya. Nah, dan itu berbasis AI, misalnya total waktu belajar, jumlah soal latihan yang diselesaikan, jumlah video yang ditonton, aktivitas terakhir, kapan siswa login dan belajar. Platform-platform pembelajaran online itu sekarang seperti itu. Nah, ada juga skor penugasan ya, eh, skor akhir, tanggal penyelesaian, ya, status complete, incomplete, atau needs practice, yaitu intinya lengkap ya. Ada juga progres siswa ya, memvisualisasikan kemajuan belajar siswa dalam jangka waktu tertentu. Ya, misalnya berapa banyak keterampilan yang sudah dikuasai dalam topik tertentu, perubahan status penguasaan keterampilan dari waktu ke waktu, perbandingan antar siswa atau kelas. Nah, ada beberapa best practice yang eh, guru bisa lakukan ya. Selain menggunakan platform, ya kita bisa eh, menerapkan atau membentuk kelompok-kelompok ya, diskusi ya supaya siswa itu dapat aktif ya. Ya, ini pembelajaran aktif. Saya rasa juga pembelajaran tim yang dijelaskan oleh Prof. Agustan tadi itu sangat tepat ya untuk mengurangi atau mereduksi mind wandering, karena ya namanya saja kalau kita yang aktif belajar ya insya Allah akan meminimalisir ya lamunan atau hayalan yang out of the topic. Nah, permainan matematika ya, tanya jawab spontan dan refleks ya, jadi mahasiswa jangan ini ya, sama dosennya kalau kenapa ini banyak sekali tanyanya di dosen ya, itu untuk mengurangi mind wandering. Atau variasi metode pengajaran ya, mengubah metode pengajaran ya, tidak metode itu saja ya, itu bisa meminimalisir mind wandering. Ya, ada juga beberapa strategi ya, best practice, misalnya eh, di periode atau kurun waktu tertentu ya kita ini ya terapkan istirahat atau jeda. Misalnya mata kuliah 2 SKS 2 kali 50 menit, ya mungkin 40 menit pertama oke lah belajar, tapi 10 menit kemudian itu mungkin kita bisa berikan mahasiswa break ya atau istirahat, boleh keluar ruangan ke kamar kecil atau beli jajanan, makanan, minuman, siapa tahu lapar, haus. Ya, kan kalau kita lapar, kita haus, ya itu juga bisa mengurangi konsentrasi kita ya dalam belajar. Saya pribadi, ya mohon maaf, di kelas itu saya tidak larang mahasiswa kalau mereka minum, mereka membawa cemilan, lalu mereka makan. Yang penting cemilan ya, biskuit atau roti atau permen. Yang penting bukan makanan berat kayak nasi ya atau gado-gado misalnya. Itu enggak, itu saya larang. Tapi kalau sekedar makan biskuit tapi tidak mengganggu temannya, tidak bagi-bagi. Ya kalau bagi-bagi juga makanan ya, itu bisa membuat kegaduhan ya dalam belajar. Bisa juga latihan mindfulness ya, saya bukan orang psikologi atau orang yang bergelut dalam olahraga, tapi
kalau kita misalnya bernafas sederhana ya itu bisa ini meningkatkan konsentrasi ya. Terus pemantauan dan refleksi diri ya mungkin kita biasakan siswa mencatat ya, jangan memfoto ya. Kalau kita dosen menjelaskan ya biasakan mahasiswa izin foto papan tulis ya itu lebih bagus mahasiswa mencatat. Ya bisa juga kalian tetapkan target ya apa yang saya mesti pelajari sebelum ke kelas. Kalian misalnya sudah mengetahui materi apa yang akan dipelajari hari ini, ya kalian buat catatan target-target apa yang materi apa yang mesti saya kuasai atau pahami. Oke, ini saya rasa adalah materi yang terakhir. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke adik Nirma. Baik, terima kasih materinya Pak Dr. Fajar mengenai tentang mind wandering. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, nanti pertanyaan yang mengacu pada kearifan lokal akan dijawab langsung oleh Profesor Agustan dan dialihkan ke Dr. Fajar untuk pertanyaan tentang teknologi pendidikan. Jadi bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, silahkan klik tombol raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Eh, Kepada atas nama Abdul Rizal, saya silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Risaler, salah satu alumni dari Himatika di UMA. Kebetulan saya diberikan amanah mengabdi di sekolah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini, yang pertama yang ingin saya pertanyakan mengenai materi tadi dari Pak Prof, mengenai STEM. Jadi untuk masalah STEM, ini sebenarnya ini program sebenarnya. Ini program kebetulan saya sudah mengikuti pelatihannya kemarin. Kami di SMK itu kemarin sempat diberikan pelatihan STEM di tahun 2022 kalau tidak salah 2020 2022 ya, sekitar sebegitu. Yang jadi problem sebenarnya ini di STEM ini kan adalah sebuah program di mana ingin diterapkan di sekolah, di mana STEM ini ada produk yang dihasilkan. Itu intinya dari STEM. Dari ada produk yang dihasilkan. Dia menghasilkan sebuah produk. Nah ini STEM di sekolah ini tidak bisa bertahan lama karena berganti menteri, berganti lagi kebijakan. Inilah sehingga saya harus sampaikan bahwa STEM ini sempat kita mau kembangkan, tapi berganti menteri, berganti lagi program, berganti lagi program. Inilah kendalanya kami guru di sekolah mengenai program-program yang disiapkan oleh pemerintah. Karena kenapa? Dampaknya itu berada kami di guru di sekolah, di satuan pendidikan, karena sementara program ini kita mau jalankan, pas berapa tahun kemudian itu berganti lagi. Nah, berganti presiden, berganti menteri, berganti kebijakan masalah pendidikan kurikulum. Ini yang kami dapatkan. Sehingga sebenarnya STEM ini kami di sekolah, di Tatarang SMK, ini kita sudah laksanakan. Namun itu tidak bisa bertahan lama karena program ini setelah berganti menteri, berganti lagi kurikulum yang kita gunakan. Nah, begitu berselang berapa eh, proses kita lakukan, berganti lagi menteri. Di mana STEM ini berada di era Presiden SBY, ya, ada berada di era SBY, sehingga STEM ini ya
setelah dilakukan kegiatan di sekolah, pelatihannya dan berapa hampir 1 minggu lebih, ya kita terapkan di sekolah ya begitu, tidak berganti berganti lagi. Terus selanjutnya, ini yang sebenarnya saya mau sampaikan bahwa ini program STEM ini ya harus saya sampaikan karena kenapa saya juga terlibat sebagai guru adaptif matematika karena STEM itu ya singkatan dari sains, ya, teknologi, engineering, dan mathematics. Kemudian ditambah lagi satu, art, seni, yang saya dapatkan itu hari. Sehingga kami juga guru di sekolah sempat pusing. Belum mau diterapkan lebih jauh, ada lagi program baru, tak ganti lagi presiden. Masuklah era Jokowi. Tak ganti lagi kurikulum, masuklah kurikulum Merdeka. Ya Merdeka, ya gaeng lagi programnya. Banyaklah program. Sehingga kami juga pusing di sekolah. Alhamdulillah di eranya Jokowi, lain lagi ya Merdeka, namanya Merdeka ya kurikulum Merdeka. Alhamdulillah ya banyak program yang kita ikuti ya. Alhamdulillah saya juga pernah ikuti guru penggerak dan itu juga berdampak di sekarang setelah berganti presiden masuk lagi pembelajaran yang baru deep learning. Otomatis kami semua alumni guru penggerak ini juga enggak tahu apa yang kita mau lakukan karena program guru penggerak sudah ditiadakan sehingga deep learning lagi yang kita mau dalami lagi ini. Inilah pusingnya kami di guru di sekolah karena terlalu setiap berganti kebijakan berganti lagi menteri. Pusinglah kami guru mengikuti yang mana. Terus yang kedua, yang ini mau saya tanyakan juga mengenai tadi STEM itu sudah yang kedua ini dari Pak Dokter. Materi yang kedua ini mengenai penggunaan AI. Sebenarnya penggunaan AI ini sangat bagus, Pak. Cuma di sekolah-sekolah ya kalau dia berada di tataran kota ini cukup bagus. Tapi kalau kita di tataran pedesaan, wah anak-anak cuek. Karena kenapa? Dia lebih senang HP-nya ketimbang kalau kita menggunakan media-media yang menggunakan AI, konten-konten AI. Kita sibuk, tapi siswanya sibuk juga yang lain. Ini yang problemnya yang terjadi. Karena anak-anak ya dia tidak terlalu wanu karena dia sudah dirasuki dengan gadget yang begitu luar biasa pengaruhnya. Otomatis kami juga selaku guru ya selalu berinovasi baru, ya selalu modelnya seperti itu. Selalu ya disibukkan dengan anak-anak dengan gadgetnya sendiri. Inilah kondisi pendidikan yang saya sempat alami karena kenapa walaupun bagaimana kita menggunakan media ya walaupun kita mau gunakan AI dalam bentuk apapun otomatis ya pasti anak-anak seperti itu apalagi kecuali di daerah perkotaan ya memang anak-anak ya semangatnya mau belajar itu bagus tapi kalau anak-anak yang daerah pedesaan yang semangatnya hanya begitu-begitu saja sebagian itulah yang membuat kami juga ini pusing kasih pusing bagaimana memahami ini anak-anak tentang penggunaan AI tersebut yang sangat relevan dengan dunia pendidikan yang harus anak-anak ketahui. Namun sebagian besar anak-anak ya masa bodoh dengan AI tersebut. Nah inilah yang saya alami di sekolah hingga saya juga harus berbagi pengalaman kepada eh, teman-teman yang hadir ya. Terus yang ingin saya sampaikan mengenai kondisi pendidikan yang harus kita juga pahami bersama. Mungkin itu dari saya selaku penanya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Rizal atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita akan menyerahkan kepada Profesor Agustan untuk menjawab pertanyaan tersebut mengenai STEM. Jadi di STEM itu telah di kem- telah diberlakukan. Namun eh, kurikulum seiring bergantinya menteri, kurikulum sering saja diubah. Bagaimana menurut Pak Agustin? Saya persilakan. Ya, baik. Eh Gini, Pak. STEM ini merupakan sebuah pendekatan. Jadi, ini tergantung dari inovasi dari seorang guru. Bahwa kurikulum itu berubah-ubah, ya, karena berdasarkan peraturan atau kebijakan yang berlaku di bawah pimpinan yang apa ya, memiliki kebijakan terkait atau berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kalau eh, adanya apa ya, pergantian kurikulum karena persoalan eh, perubahan pimpinan atau pengambil kebijakan, saya rasa kembali ke apa ya, kembali ke pribadi masing-masing. Apakah kebijakan itu akan tetap kita ikuti atau tidak? Tapi karena ini STEM ini adalah sebuah pendekatan yang tidak, eh, saya rasa kurang apa ya, eh, tidak terlalu berpengaruh siapa yang memimpin atau yang mengambil kebijakan, karena eh, tergantung dari inovasi dari seorang guru ataupun pendidik di dalam mengembangkan pembelajarannya. Kalau pembelajarannya mencoba mendekati pendekatan STEM, maka dia akan mencoba berinovasi bahwa pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan akan terasa tidak bermanfaat ketika kurikulum yang baru muncul. Nah, ini dia tugas kita sebagai pendidik, bagaimana mengadopsi kurikulum yang berlaku sekarang untuk coba kita kaitkan atau mencari relasi irisan di bagian mana atau di 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 apa ya, di opsi mana yang bisa kita sisipkan berkaitan pembelajaran STEM tadi. Makanya terkadang ketika kebijakan itu tidak berlaku secara general, itu kita bisa bangun komunitas, ya, komunitas pengembang STEM. Itu biasanya kalau eh, apa ya, biasanya kalau ada lembaga yang menangani berkaitan itu, maka eh, kembali lagi ke kembali lagi ke pribadi atau tergantung komunitas yang ingin mengembangkan topik atau kajian yang akan coba mereka implementasikan. Jadi eh, kalau 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 kebijakan berubah karena pergantian pimpinan itu, ya, karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa eh, kebijakan itu lahir karena adanya hal yang eh, harus dipecahkan. Tetapi kalau berkaitan dengan pendekatan pembelajaran, saya rasa eh, terkait dengan konten yang akan kita ajarkan itu kembali ke inovasi dari seorang guru ataupun seorang dosen, bagaimana menciptakan situasi atau kondisi pembelajaran yang berdasarkan pendekatan yang hendak kita implementasikan atau kita terapkan. Jadi siapapun pimpinannya, ketika kita membangun sebuah komunitas ataupun kajian-kajian tersendiri yang mencoba mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dengan melibatkan tidak hanya STEM tapi metode-metode pembelajaran yang lain, saya kira solusi yang terbaik adalah mencoba berinovasi dengan kemampuan kita sendiri. Karena tidak selamanya seorang alumni guru penggerak menguasai semua model-model pembelajaran yang ada.
ada model-model pembelajaran yang lain atau pendekatan pembelajaran yang lain yang tidak diajarkan di dalam pemberian pelatihan guru penggerak tadi, gitu. Sehingga ada upaya untuk saling melengkapi, ya, metode pendekatan ataupun model pembelajaran yang coba kita gunakan atau strategi-strategi pembelajaran yang kita gunakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Karena kemungkinan, ya, dengan satu pendekatan bisa mengakomodir atau mengcover beberapa persoalan-persoalan yang ada di dalam pembelajaran kita. Pun kalau eh, metode atau model pembelajaran strategis dan sebagainya tidak cocok dengan konten yang akan kita ajarkan, masih ada beberapa metode-metode atau pendekatan dan strategi pembelajaran-pembelajaran yang lain yang dapat kita manfaatkan. Selama tujuannya untuk mengembangkan profesionalitas dari seorang pendidik, baik itu guru maupun dosen, ataupun nama atau istilah lainnya, itu kembali ke kemampuan berinovasi dari seorang pendidik. Jadi, kalau saya pribadi, silahkan memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan sebelumnya untuk digunakan. Bahwa sulit untuk berjalan sendiri, betul. Tetapi paling tidak di dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, mulai dari rencana RPP-nya, kalau sekarang istilahnya modul, entah lagi nanti kalau di deep learning ini istilahnya apa, itu kita eh kembali bagaimana mengelaborasi keterampilan-keterampilan mengajar kita sebagai seorang pendidik gitu. Jadi STEM hanya sebuah salah satu strategi yang dapat digunakan atau pendekatan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk mencoba mengajarkan suatu konsep dengan melihat keterkaitan antara konsep yang satu dengan yang lainnya dengan memperhatikan aspek atau komponen dari STEM itu sendiri. Terima kasih Pak Rizal, itu yang mungkin yang saya sampaikan. Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Profesor Agustan atas jawabannya yang sangat jelas. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak Abdul Rizal tentang tentang penerapan AI di desa atau pedalaman. Saya serahkan kepada Dr. Fajar. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Rizal atas pertanyaannya. Kalau boleh tahu Pak Rizal ini mengajar di mana ya? Di Di SMK, daerah Pak. SMK di Maros. SMK di Maros. Ya, Iya, padahal Maros itu sebenarnya daerah yang ramai bisa dianggap juga perkotaan atau mungkin di iya, tapi sekolahnya di kampung, Pak. sekolahnya di kampung. Iya, Bukan di Maros itu kota, Pak ya. bukan di kota. Masyarakatnya berbeda, beda psikologi masyarakatnya. Iya, betul Iya, Pak. psikologinya itu Tantangannya berbeda. memang mengajar siswa di pedesaan ya, lebih tinggi sepertinya ya dibanding siswa di perkotaan. Ya sepertinya memang mereka memiliki motivasi yang tidak setinggi Oh, yang mana nih? teman-teman mereka ya yang di Ini. kota. Oh, ini yang Eh, ya memang Pak, kompleksitas atau dimensi pengetahuan atau tantangan guru ya itu sangat luas ya. Kita tidak hanya dituntut untuk memahami materi ya, mengajarkan materi, tapi kita juga harus memiliki pengetahuan tentang peserta didik ya, belum lagi pengetahuan tentang strategi pembelajaran, strategi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, evaluasi, belum lagi pengetahuan tentang teknologi ya. Memang dimensi atau kompleksitas menjadi seorang guru itu sangat-sangat tinggi. Bahkan kalau kita mau ukur kemampuan guru, ya saya rasa butir atau jumlah item-item pernyataan atau pertanyaan itu sangat-sangat banyak. Ya kalau kita, saya sebagai asesor ujian kinerja guru ya PPG, yaitu eh, angket atau kuesioner dalam menilai seorang guru itu sangat-sangat banyak itemnya. Tapi kalau saya lihat itu masih belum mencakup sebenarnya item-item atau pengetahuan secara teori ya tentang apa yang mesti diketahui atau dikuasai oleh guru. Ya berkenaan dengan kondisi siswa ya di pedesaan ya
sekilas juga saya pernah merasakan menjadi mahasiswa KKN di mana dia di daerah kalau mata pelajaran olahraga mereka sangat suka, sangat minat, sangat semangat, tapi kalau mata pelajaran sains, matematika, ya mereka memiliki minat yang sangat rendah. Ya mungkin ini tidak ini sekedar sharing saja. Ya saya rasa Bapak Ibu lebih berpengalaman, utamanya yang mengajar di desa. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Ya mungkin siswa ya itu tidak tahu apa sih gunanya mereka belajar matematika, apa relevansinya dalam kehidupan mereka, ya sehingga kita bisa menerapkan pendekatan yang sifatnya kontekstual atau model pembelajaran yang sifatnya kontekstual ya. Mungkin bisa kita terapkan STEM yang eh, sifatnya transdisiplin ya, kita mengaitkan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tahu oh, matematika ini memang berguna. Ya, kita juga bisa eh, menerapkan model belajar kelompok ya supaya mereka bersemangat belajar dengan teman-temannya dan juga yang lain ya saya rasa eh, butuh pendekatan-pendekatan atau perlakuan dari guru ya untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, untuk permasalahan teknis ya tentunya larang Ki eh, siswa itu main HP tentunya selama pembelajaran. Ya, kalaupun mereka diperbolehkan eh, main HP atau menggunakan HP saat pembelajaran ya tentunya seorang guru itu harus mengontrol kondisi tersebut. Ya itu nih Pak. Sebenarnya di era teknologi digital ini peran guru itu sangat-sangat penting ya. Malah menjadi lebih penting ya. Kenapa ya? Bukan memang sebagai orang yang mengajarkan, tapi memfasilitasi pembelajaran. Itu lebih ke memfasilitasi pembelajaran seorang guru. Ya, untuk metode lainnya, ya kita misalnya menerapkan games. Kalau memang mereka suka main HP, mereka suka main games, ya kan ada beberapa platform yang kita bisa gunakan, misalnya Quizizz, Kahoot, atau Wordwall. Kita eh, melakukan assessment di platform tersebut, itu kan basisnya games. Ya, kalau kita eh, menyediakan soal, itu di tampilan di gadget siswa itu eh, seperti games modelnya. Ya, ada skor, ada poin, ada emot-emot yang muncul dan sebagainya. Ya, saya rasa hanya sekedar sharing, pasti Pak Rizal dan guru yang lain itu lebih tahu kondisi di lapangan seperti apa. Ya, seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fajar atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan beralih ke penanya selanjutnya karena ada beberapa pertanyaan di sini. Eh, untuk atas nama Muhammad Akbar M, saya persilakan. Ya, baik. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Iya, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar M. Saya alumni 2023 Universitas Muslim Maros. Kebetulan juga dari program studi pendidikan matematika. Kemudian juga kalau saya merefleksi, saya sempat berjumpa dengan Dr. Fajar di Arwandi di UNM selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi pendidikan dan juga salah satu penguji saya di seminar pendidikan PPG kemarin. Selamat berjumpa kembali Pak. Ya kalau saya ditanya di kampus asalnya dari mana ya, ini saya dibesarkan di sini Pak. Ya, menarik sekali pada kesempatan hari ini seminar nasional atau seminar matematika itu berbicara soal konsep dan konseptual atau aktualisasi. Pertama terkait dengan mungkin singkat saja, pertama terkait dengan integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran kontekstual. Nah, itu menggunakan pendekatan STEAM. Nah, saya pikir epicentrum ini bisa jadi epicentrum untuk menjadikan STEAM sebagai salah satu pendekatan yang efektif untuk digunakan dalam integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran matematika. Namun, saya pikir guru itu adalah pemegang penting atau inti daripada uh,
pendekatan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, kira-kira seperti apa prakondisi? Ya, karena kan tidak semua materi matematika khususnya ini bisa kemudian dipakai pendekatan STEAM, katakanlah itu materi limit atau turunan. Ini tidak, saya pikir agak sulit untuk kita pakai pendekatan ini untuk mengintegrasikan kearifan lokal. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, pertanyaan pertama itu seperti apa prakondisinya Pak untuk aktualisasi STEAM ini. Nah, kemudian kedua adalah terkait dengan eh, main wandering. Saya pikir ini adalah ejawanta dari pengaruh globalisasi Pak. Karena saya pikir tidak ada nih siswa yang ketinggalan tren atau ketinggalan zaman. Nah, ada beberapa hal. Salah satu yang dijelaskan tadi adalah mind wandering. Ini adalah salah satu tantangan oleh kita eh, penggerak atau pendidik di era sekarang. Nah, mind wandering ini saya pikir tidak jauh beda, ya meskipun sama tapi tidak jauh beda dengan distraksi. Nah, ini yang sering kali menjadi tantangan guru, apalagi pendidik di era sekarang. Nah, sehingga antitesanya adalah atau akibatnya eh, adalah disrupsi. Nah, banyak asumsi bahwa atau banyak siswa yang sekarang itu saya pikir dan mohon maaf saya lihat itu jauh lebih adaptif terhadap teknologi daripada guru-guru. Ini menjadi tantangan. Nah, sedangkan kalau kita melihat daripada STEAM, kemudian kita melihat daripada bagaimana AI itu berkembang, seharusnya guru-guru ini lebih adaptif daripada guru. Nah, sedangkan logikanya kebalik bahwa yang realitas terjadi sekarang ini siswa-siswa lebih adaptif terhadap teknologi sehingga AI ini lebih cenderung digunakan oleh siswa untuk secara pragmatis untuk memudahkan eh, siswa-siswa ini untuk mengerjakan tugas, mengakali tugas-tugas yang diberikan oleh guru sehingga saya pikir esensi daripada proses pembelajaran itu hilang nilainya Pak. Hilang kalau katakanlah sekarang kalau kita masih mengadopsi kurikulum nasional, kurikulum merdeka, ada nilai luhur yang hilang di situ dengan hadirnya AI ini, Pak. Nah, pertanyaannya kemudian mungkin saya mau mendengar kira-kira sebagai representasi eh, individu yang bergelut di pendidikan, kira-kira bagaimana pandangan Bapak untuk merespon hal seperti ini. Terima kasih, Pak. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya serahkan pertama ke Profesor Agustan terkait kearifan lokal, kondisi lokal dan sistem. Ya, baik. Kalau berkaitan dengan apakah semua konsep itu bisa kita gunakan dengan pendekatan STEM, eh, kembali ketika melihat suatu konsep itu bisa dilihat dari aspek irisan, ya, antara konsep yang satu dengan yang lainnya dengan komponen-komponen dari STEM itu sendiri, maka silahkan menggunakan pendekatan itu. Tetapi kalau memang agak kesulitan, ya agak kesulitan sehingga harus mengajarkan konsep tersebut secara parsial-parsial, saya rasa eh, itu adalah opsi terakhir. Tetapi bagaimana mencoba mencari irisan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dengan memperhatikan komponen dari STEM itu sendiri, baik dari sainsnya, artnya, engineeringnya, matematiknya, dan sebagainya. Itu coba kita mengelaborasi melihat dari aspek itu. Karena ya, selama ini betul dikatakan Pak Rizal tadi bahwa output dari kegiatan STEM ini adalah produk.
Jadi ketika melihat dari satu sisi eh, itu bisa terukur, kemudian di sisi lainnya bisa juga terukur, ya, walaupun indikator yang kita ukur itu eh, sulit untuk mengidentifikasinya ya, sulit untuk mengetahuinya, sulit untuk mengukurnya, tetapi eh, dengan jalan bantuan pendekatan STEM ini, maka eh, akan mudah menelusuri kaitan antara ya konsep yang satu dengan lainnya dengan memperhatikan komponen dari STEM itu sendiri. Sebagai contoh tadi ya, ketika di SD kita mengajarkan konsep bangun datar, mengambil contoh eh, bangun datar misalnya segitiga ya. Tadi kita melihat ternyata itu bisa digambarkan dengan menggunakan unsur seni, di mana bisa dilihat pada satu benda atau alat ya, alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sarung, pakaian, baju, dan sebagainya. Itu ternyata kita bisa melihat pola yang digunakan di dalam kegiatan menenun atau membuat pola dari berdasarkan batik yang ada itu ternyata memanfaatkan konsep matematika, yaitu bangun datar contohnya adalah segitiga atau belah ketupat tadi. Tetapi eh, kita bisa mengukur dari sainsnya ya, sainsnya dari aspek eh, apakah bahan yang digunakan eh, eh, dari sarung ini bisa apa ya, bisa di diproses dengan menggunakan dari sutra kah atau benda-benda lain, misalnya benang yang terbuat dari eh, apa ya, pelepah pisang yang sudah diurai sedemikian rupa sehingga bisa membuat sebuah eh, benang dan sejenisnya, ataukah dari rotan sendiri yang dihaluskan yang bisa menghasilkan sebuah benang. Nah, itu bisa semua bisa kita mencoba mencari eh, mengajarkan suatu konsep yang bisa melihat dari berbagai aspek. Nah, sehingga dari kemampuan seorang guru untuk berinovasi, memanfaatkan pengetahuan yang ia miliki, skill-skill dan experience-experience yang dia punyai, eh, mencoba mencari solusi, mengajarkan satu subject matter ke siswanya dengan menggunakan eh, pengetahuan-pengetahuan dengan pendekatan STEM tadi, saya rasa kembali ke kemampuan individu masing-masing, bagaimana menciptakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM itu. Saya rasa itu Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Profesor Rusdan. Jadi sebelum lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Akbar, untuk peserta lain, mohon pertanyaannya disampaikan secara singkat dan jelas. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan kedua dari Kak Akbar tentang bagaimana pendapat Pak Fajar merespon terkait apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Akbar. Kepada Dr. Fajar, saya persilakan. Ya, Pak Akbar, terima kasih ya. Saya ingat nih, kita ketemu pada saat ujian apa ya, komprehensif ya, atau seminar di PPG. Alhamdulillah, berarti sekarang sudah jadi guru profesional ya, menyandang gelar GR. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Akbar, ya memang guru ya itu mungkin eh, dalam tanda kutip kalah cepat ya dari siswa terkait dengan penggunaan teknologi ya, mungkin karena mohon maaf gurunya sudah di usia yang sepuh mungkin ya, atau sudah tua ya, tentunya kecepatan dalam mempelajari sesuatu itu lebih lambat ya dibanding siswa yang usianya tentunya masih muda. Ya, lagian juga beda generasi. Ya.
siswa-siswa sekarang kan Gen Z, Gen Alpha yang sedari kecil sudah berhadapan dengan teknologi, beda dengan guru mungkin khususnya yang usia-usia tua itu mengenali atau mempelajari teknologi digital itu di usia tua. Ya, sehingga memang siswa Gen Z, Gen Alpha itu lebih fleksibel atau lebih adaptif dalam belajar menggunakan teknologi. Ya, namun tentunya ini bukan menjadi oke lah ini masalah, tapi kita tentunya bisa atasi. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa peran guru itu lebih ke fasilitator pembelajaran, ya, tidak lagi sebagai seseorang yang menyampaikan materi, tetapi yang memfasilitasi pembelajaran. Sehingga dalam kondisi tersebut, sebenarnya ini merupakan potensi yang sangat baik. Ya, siswa tidak perlu diajarkan bagaimana mengoperasikan komputer atau laptop atau perangkat lunak ya, karena mereka sangat adaptif dalam menggunakan perangkat-perangkat lunak tersebut. Ya, sehingga ini menjadi tantangan guru tentunya, tantangan bagi kita ya bagaimana kita belajar ya, mau meluangkan waktu, kesempatan ya, meningkatkan keinginan untuk mempelajari hal yang baru ya. Kita mesti eh, menyesuaikan ya perubahan yang sangat cepat yang transformatif ini ya untuk juga bisa mengikuti ya, perkembangan dari siswa. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi eh, guru mesti menganggap dirinya bukan lagi seseorang yang mengajarkan materi semata, tapi memfasilitasi pembelajaran. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Eh, saya persilahkan kepada Muhammad Salman untuk memberikan pertanyaan untuk narasumber. Cek cek, apakah suara saya terdengar? Cek cek, Terdengar, Pak. terdengar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, moderator. Selamat siang Pak Prof dan Pak Dokter. Izin kami ingin menyampaikan bahwa sekaitan dengan pendidikan merupakan salah satu sarana penting ya untuk kita mengembangkan masyarakat yang berbudaya, bermartabat dan beradab. Nah, saya lebih cenderung ke kearifan lokal. Ya, kebetulan saya, maaf saya juga tidak buka video saya karena jaringan di sini ya tidak bagus, Pak Prof, Pak Dokter. Ini sekedar informasi. Tadi kita sudah membahas sekaitan dengan teknologi ya. Sementara kami di sini ini masih kurang sarana dan prasarana. Ya. Mungkin teman-teman Himatika pernah kemarin ya datang berseminar di kampung saya ya, yang berdekatan dengan Kabupaten Gua yang jauh dari akses. Nah, namun karena kearifan lokal tidak diintegrasikan dalam biasanya dalam pengembangan kurikulum maupun pembelajaran seringkali terisolir dari realitas sosial, budaya dan lingkungan siswa itu sendiri, Pak Prof. Nah, hal ini biasanya dapat menimbulkan pengalaman ya, belajar yang kurang bermakna dan relevan bagi siswa sehingga dapat meningkatkan daya menurunnya minat dalam berpartisipasi dalam proses pendidikan. Nah, ini yang kami alami sekarang di sini adalah sarana dan prasarana sekaitan dengan fasilitas internet. Nah, itu yang pertama. Sementara kita ini sudah masuk di era 5.0. Itu. Nah, sekaitan dengan itu Pak Prof dan Pak Dokter ya. Kita melihat bahwa tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada khususnya di desa-desa terpencil ya. Kemudian di masyarakat. Kalau saya menamainya masyarakat adat, Pak. Jadi di sini ada beberapa masyarakat adat yang ada di Kabupaten Maros
itu betul-betul di luar jangkauan. Maksudnya daerah-daerahnya sendiri ini memang terpencil. Sehingga anak didik atau siswa-siswa yang belajar di sana itu otomatis tidak bisa disapuratakan atau disamakan dengan pendidikan yang ada di kota. Nah, sementara kalau kita melihat sekarang, kurikulum itu basisnya adalah basis secara menyeluruh itu. Nah, ini mungkin bisa kita pikirkan bersama bahwa atau ada inovasi-inovasi lain yang bisa kita munculkan atau bisa kita pikirkan bersama sekaitan dengan itu. Nah, seperti apa yang dibahasakan tadi oleh penanya pertama bahwa betul, jangankan siswanya sendiri, Pak, sekaitan dengan teknologi, guru-gurunya pun perlu dipertanyakan. Ya, apakah dia bisa menyampaikan itu seperti apa yang dibahasakan tadi bahwa di era digital sekarang ini dia mampu kuasai atau tidak? Itu. Nah, sementara kita di sini ini dari segi sarana dan fasilitas itu jauh, sangat jauh, Pak. Bukan hanya di wilayah perbatasan Kabupaten Goa, perbatasan Kabupaten Bone, saya sebut saja seperti itu, Pak Prok, Pak Dokter, supaya bisa dipahami. Kemarin saya selaku penyelenggara pemilu ya, eh, mengirim data itu susah sekali. Bahkan kita mau cari informasi-informasi, kemudian mengirimkan apa data akurat, quick count ya, secepat itu susah sekali. Bahkan teman-teman mungkin di Himatika ini mengetahui karena kemarin dia datang ya. Itu menjadi problema tika kita di sini Pak Pur dan Pertu. Nah, pertanyaan saya, apakah misalnya ini sekaligus ya menanyakan ke Pak Prof dan Pak Doktor, apakah ada inovasi-inovasi khusus ya yang mesti kita sampaikan ke pemangku kebijakan khususnya, misalnya di Kabupaten Mars itu sendiri Pak, ya di Dinas Pendidikan misalnya apa yang mesti disiapkan, apa yang mesti disampaikan, apa yang mesti regulasi apa yang mesti kita lakukan ya, atau penyediaan sarana dan prasarana atau kita bisa intervensi dari atas sekaitan dengan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan seperti apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa Pak Presiden itu punya sekolah rakyat, Pak. Nah, kalau kita di sini juga ini saya hubungkan dengan kearifan lokal. Ada juga namanya sekolah adat, ya. Nah, sekolah adat ini ada sekolah non formal. Mungkin ini baru kedengarannya, baru didengar terkait itu, tetapi ini kami membudayakan kalau di Kabupaten Goa itu sudah berjalan sekolah adat di sana. Nah, ini sekolah adat ini di mana gurunya bisa menjadi siswa dan siswa yang bisa menjadi guru. Nah, itu ini tidak diatur di dalam kurikulum ya. Ini tetapi salah satu cara untuk meningkatkan semangat dari masyarakat khusus masyarakat adat itu ada salah satunya ada adat itu termasuk didik siswa-siswa eh, di masyarakat setempat atau taruhlah mungkin Pak yang sempat viral warga dengan sekolah kolong yang gimana kita ketahui bahwa fasilitasnya itu sangat, sangat minim. Nah, ini menjadi apa hambatan sebenarnya atau tantangan ke depan. Nah, sementara kita ini sudah membahas era 5.0 Pak. Nah, sementara kita di sini di daerah-daerah terpencil itu masih kesulitan dalam hal jaringan atau internet. Mungkin itu saja dari saya singkat ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Salman atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Profesor Agustan ataupun Dr. Fajar. Ya, eh, ini pertanyaannya Pak Salman luar biasa ini ya. Berangkat dari masalah di minim atau kurang memadainya sarana prasarana utamanya terkait dengan teknologi yang bisa digunakan di sekolah. Ya, sebagai oke lah. Kita mungkin bisa identifikasi dulu ini permasalahan dalam dunia makro atau mikro ya di pendidikan. Ya untuk skala makro tentunya itu adalah kapasitas atau kewenangan dari pemerintah
yang mengatur tentang kurikulum, yang mengatur tentang guru, yang mengatur tentang sarana prasarana, yaitu memang kapasitas dari pemerintah, baik nasional maupun di daerah. Ya, tapi kalau di skala mikro, ya itu memang urusan atau ranah kita ya sebagai seorang tenaga pengajar yang menerapkan model pembelajaran, yang melaksanakan pendidikan ya di kelas ataupun di sekolah. Ya ini Pak Salman tadi berkenan dengan skala makro. Ya, eh, sebagai seorang yang mungkin eh, tidak memiliki kapasitas ya Pak Salman, ya mohon maaf juga kepada peserta, ya hanya memberikan eh, saran, sharing, ya tentunya butuh sinergitas ya antara pemerintah dan sekolah tentunya. Ya saya rasa ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Ya misalnya eh, melalui seminar nasional ini, ya kita mengundang pemangku kepentingan ya, para pejabat ya untuk menyimak atau memperhatikan apa sebenarnya substansi atau permasalahan yang terjadi. Ya tentunya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut adalah pemerintah tentunya. Yang mungkin bisa bersinergi juga dengan masyarakat yang berswadaya, yang mungkin bisa membantu atau mensupport pembelajaran di sekolah. Ya, tidak bisa berbicara banyak karena ini berkenaan dengan ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi skala makro Pak Salman, ya mohon maaf. Tapi tentunya ada beberapa cara yang kita bisa memanfaatkan juga media sosial ya selain mengundang mereka dalam kegiatan-kegiatan seminar ya, misalnya ya. Itu adalah satu kesempatan ya bagi kita untuk memberikan mereka ruang untuk dapat mengidentifikasi permasalahan apa sebenarnya yang terjadi. Ya, berkenan dengan integrasi nilai-nilai atau budaya lokal ya dalam pembelajaran, ya saya rasa eh, pendekatan STEAM yang menjadi materi pada hari ini tuh bisa ya kita masukkan yang STEAM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, ya untuk nilai-nilai lokalnya itu kita bisa masukkan sebagai media, misalnya dalam pembuatan rumah adat atau pembuatan perahu pinisi itu bisa. Dan itu bisa menjadikan matematika menjadi lebih kontekstual atau dekat dengan pengalaman siswa, saya rasa. Ya, seperti itu, moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Dr. Fajar. Nah, kawan tadi, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu kita hanya bisa menampung pertanyaan tadi. Untuk peserta lain yang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh narasumber, nanti bisa disampaikan melalui panitia atau akan kami teruskan ke narasumber. Terima kasih atas antusiasmenya para peserta. Pertanyaan luar biasa dan pastinya penuh insight. Namun sayang sekali eh, seminar ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada kedua narasumber dan peserta yang sudah aktif dari awal sampai akhir acara. Saya Nimra Awalia. Selamat di seminar berikutnya dan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Baik, itulah tadi sesi seminar nasional. Terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah aktif dalam seminar pada hari ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.37, maka kita akan memasuki waktu istirahat. Hadirin, kita akan memasuki waktu istirahat, sholat, dan makan siang. Kami akan kembali melanjutkan kegiatan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
Kami sampaikan kepada pemakala untuk standby di depan kamera masing-masing 10 menit sebelum kegiatan selanjutnya dimulai, yaitu pemaparan artikel. Baik, sampai jumpa kembali di sesi pemaparan artikel ilmiah selanjutnya.